Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang program pendukung GIS, yaitu StartPlanet. StartPlanet ini kalau kalian mau download langsung ke websitenya, kalian bisa langsung kunjungi di www.startsilk.com. Nah, ini adalah tampilan dari StartPlanet ya. Jadi StartPlanet Desktop ini menjadi sebuah tools ya yang sangat powerful untuk melakukan visualisasi peta tematik yang tentunya disertai dengan data-data ya, dan kita dapat membuatnya dalam hitungan menit saja. Jadi peta di sini ya, untuk contohnya kebetulan peta Indonesia, kita bisa ubah peta tersebut jadi peta Kabupaten Jember semisal, kemudian edit datanya dan langsung bisa kita gunakan aplikasinya ya. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 ya, StartPlanet ini menjadi aplikasi yang viral ya, khususnya bagi mereka yang memang menggunakan aplikasi-aplikasi GIS. Ya, kelebihan dari StartPlanet ini ialah kemampuannya untuk mengintegrasikan grafik dan peta dalam satu layar. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini tampilan StartPlanet. Kita punya sebuah peta ya. Di sana sudah lengkap tuh. Ada grafiknya ya, grafik garis, kemudian ada kategori-kategori. Jadi dalam StartPlanet kita bisa menyajikan beberapa data ya, nggak cuma satu data saja, tapi beberapa data. Dan dia support pada data yang time series. Pengguna dapat melakukan eksplorasi secara simultan dan melakukan filter pada beberapa data hingga interconnected visualization ya. Nah, untuk memulai StartPlanet ya, kalian bisa download dulu ya Adobe Flash Player, kemudian StartPlanet dan peta tematik yang akan kita gunakan. Jadi semua file ini perlu kalian siapkan. Khusus Flash Player, kalau seandainya masih belum terinstall, maka kalian harus siapkan. Tapi kalau seandainya sudah, ini sudah tidak perlu untuk disiapkan lagi ya. Nah, umumnya Flash Player ini masih belum terinstall versi yang terbaru. Terlebih lagi saat ini pengembangan Flash Player ini sudah dihentikan ya. Artinya kita sudah tidak disarankan lagi ya untuk menggunakan Flash Player. Tapi ini tetap masih bisa digunakan ya. Namun perlu berhati-hati jika kalian menggunakan aplikasi lain yang harus dijalankan di Flash Player. Kalau untuk StartPlanet sendiri sepertinya sudah tidak perlu dikhawatirkan ya. Nah, langkah-langkahnya ya untuk memulai StartPlanet, pertama itu install dulu Flash Player ya. Kalian pastikan Flash Player-nya itu versi 9 ke atas ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa ada Flash Player-nya itu versi yang 11 ya. Ya. 11. Nah, harus 9 ke atas ya, baru dia bisa dijalankan. Kemudian kalian perlu siapkan juga peta tematik ya. Nah, peta tematik ini yang perlu disiapkan dua file saja, SHP sama DBF. DBF ini untuk database petanya ya. SHP itu kan file petanya. Dan yang terakhir ekstrak startplanet.zip ya. Jadi kalau kalian download StartPlanet di Startsilk, kalian bisa langsung dapatkan file zip ya, di mana terdapat 3 folder utama ya, dari file ini ya. Namun yang akan kita gunakan adalah folder save file map Esri. Nah, pada file map Esri ya, kalian buka lalu jalankan StartPlanet. Setelah kalian jalankan, maka otomatis program StartPlanet akan berjalan ya. Nah, seperti ini ya tampilan dari StartPlanet. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan bagian-bagian dari StartPlanet ini. Bagian yang pertama adalah filter wilayah ya. Jadi di bagian sini kalian bisa menampilkan beberapa wilayah saja ya yang ingin ditunjukkan semisal pada grafiknya ya. Dan ini bisa kita pilih beberapa wilayah ya. Jadi semisal kita ingin membandingkan beberapa wilayah ya, kondisinya per tahun bagaimana, perkembangannya, pertumbuhannya semisal, sehingga bisa lebih fokus lagi ya ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, panel kedua adalah grafik. Ya, pada panel ini kita dapat memilih grafik apa yang ingin kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini adalah grafik batang. Ya. Nah, untuk bar chart sendiri ya atau grafik batang sendiri yang divisualisasikan itu adalah data tiap daerah ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan line ya. Yang pertama itu pasti line. Kalau line itu datanya data time series ya. Data yang disajikan adalah data kurun waktunya.
Tapi kalau bar chart nanti yang ditampilkan adalah data per wilayahnya pada tahun yang ditentukan. Nah, kemudian ada grafik garis tren ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, dia adalah grafik garis ya, yang bisa menggambarkan tren yang terjadi dalam beberapa waktu pada satu wilayah atau beberapa wilayah jika kalian melakukan seleksi pada panel filter wilayah tadi ya. Kemudian ada grafik titik juga ya, memberikan grafik titik pada semua wilayah dalam satu tahun ya, nanti kalian bisa coba sendiri. Dan yang terakhir adalah diagram pencar, memberikan grafik diagram pencar dari 2 buah kategori. Dan icon terakhir ini adalah sort order ya, jadi bisa kita tentukan dia akan diurutkan berdasarkan nama wilayah mungkin, atau mungkin besar kecilnya nilainya mungkin, atau yang lainnya. Oke, panel ketiga adalah filter kategori ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam Start Planet kita bisa memiliki beberapa kategori ya. Kalian tahu bahwa sebuah peta itu bisa memiliki banyak nilai di setiap wilayahnya. Semisal pada kasus COVID-19 tahun lalu ya, ada ODP, PDP, OTG ya. Di sini ada 3 kategori. Nah, semua itu bisa kita munculkan di sini nih ya. Dan ketika kita pilih salah satu kategorinya, maka nanti data petanya ya akan menampilkan data berdasarkan kategori tersebut. Nah, ini kan menjadi lebih enak kita ya. Kita jadi tidak perlu bikin peta lagi ya untuk menampilkan data yang lain. Beda halnya kalau kita menggunakan software pengolah gambar yang lain seperti Quantum GIS ya, kita harus munculkan gambarnya masing-masing. Kalau ini kita bisa pilih ya, ketika kita pilih kategorinya, datanya langsung berubah dia. Oke, panel yang keempat ini legenda ya, diberikan keterangan warna yang mewakili nilai-nilai pada data kita. Umumnya warna yang semakin gelap ini akan mewakili nilai yang lebih tinggi atau data yang lebih tinggi pada masing-masing kategori, pada panel kategori. Maksudnya di sini legenda ini akan berubah sesuai dengan kategori yang kita pilih. Warna di sini nanti akan sesuai warna pada peta yang kita punya. Jadi sama halnya seperti aplikasi pengolah peta yang lainnya ya. Kalau dalam menyajikan data kita bisa bedakan ya setiap daerah berdasarkan warnanya atau mungkin nilainya ya, sama halnya seperti itu. Kemudian panel keempat ini adalah option tambahan ya. Pada panel ini digunakan untuk menampilkan peta secara full screen bisa ya. Ada show and hide panel-panel lain, export, membuka data tabel, dan memilih waktu ya. Di sini kan terpilih tahun 2000. Maka data peta kita ini adalah data pada tahun 2000 ya. Dan yang menarik adalah kita bisa play ini ya. Kita bisa putar dari tahun yang awal sampai tahun yang akhir ya, dengan klik tombol playing ini. Ketika diklik maka dia akan jalan ya, berpindah tahun dengan sendirinya dari 1980, 1981, 1982 dan seterusnya sampai 2010 ya. Jadi kita bisa menunjukkan kalau seandainya pertumbuhan, semisal COVID-19 gitu kan ya, dari akhir tahun 2019 sampai Mei atau Juni tahun 2020. Nah, itu bisa ditunjukkan ya perkembangannya, sehingga kita bisa tahu dampak penyebarannya itu seperti apa dengan melihat petanya, bukan angka-angka yang disampaikan. Tentu ini akan sangat memudahkan sekali bagi kita jika kita ingin melakukan presentasi pada data untuk wilayah. Dan yang terakhir adalah zoom in dan zoom out ya. Jadi kalau seandainya gambarnya terlalu besar, kita bisa zoom out jadi lebih kecil. Kalau gambarnya terlalu kecil, kita bisa zoom in ya, biar dia itu lebih besar ya. Oke, itu adalah komponen-komponen yang ada pada Start Planet ya. Jadi kalian bisa coba melakukan eksplorasi terlebih dahulu dengan data contoh yang sudah ada. Nanti kalau kalian sudah memahami ya bagaimana kegunaan masing-masing panel, baru kita bisa lanjutkan untuk mengubah peta Indonesia ini menjadi peta wilayah yang kita inginkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.